Ada sebuah hadis masyhur goer istilahi di kalangan para muhaddisin yang berbunyi al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Tergesa-gesa itu merupakan dorongan setan, sedangkan rine slowly itu adalah dorongan Allah. Namun tidak semua ajalah yang tidak dibolehkan. Ada beberapa ajalah tergesa-gesa justru harus dilakukan dengan segera. Mana yang harus dilakukan dengan segera? Pertama, kalau kita berbuat dosa, maka segera kita harus bertobat kepada Allah. Artinya ar-ruju'u ilal akhlaqil mahmudah. Segera kita kembali kepada akhlak yang terpuji, sementara akhlak tercela kita tanggalkan. Ini yang pertama yang harus dilakukan dengan segera, yaitu melaksanakan tobat dari perbuatan dosa. Sebab kadang-kadang manusia itu kalau berbuat dosa pada ingin, sementara menyesali dosa, tobat dari dosa, kadang-kadang ia rasanya segan. Padahal justru seperti yang pernah saya sampaikan, nama iman para aulia Allah adalah imannya iman mahfud. Apa maksudnya? Jikalau mereka berbuat dosa, maka segera mereka mentaubati dari itu dosa. Jadi nomor satu yang harus dilakukan dengan segera, manakala kita berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah. Nomor kedua yang harus dilakukan dengan segera, apabila datang waktu sholat, segera kita lakukan. Jangan dinanti-nanti. Begitu waktu sholat datang, segera lakukan. Malah dalam sebuah hadis yang artinya, muka manusia nanti pada hari kiamat itu macam-macam. Ada yang mukanya mirip seperti cahaya matahari. Ada yang muka manusia itu nanti percis seperti cahaya bulan. Ada lagi muka manusia itu nanti di akhirat percis seperti bintang. Sampai para malaikat yang ada di sana berbisik-bisik sesama malaikat. Kata malaikat, yuk kita tanya. Itu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mukanya itu bercahaya, silau tidak kelihatan, percis seperti cahaya matahari. Malaikat nanti akan mendekat kepada kita. Kemudian mereka bertanya, Assalamualaikum. Dijawab oleh kita, Waalaikumsalam. Kata malaikat, ma'amaluka fid dunya. Amal apa yang engkau lakukan dulu ketika hidup di alam dunia, sampai menghantarkan mukamu percis seperti cahaya matahari? Maka kita menjawab, malaikat, mukaku sampai seperti ini karena aku dulu waktu hidup di alam dunia, sebelum datang waktu sholat pertama sudah punya wudhu. Malahan amat sangat baik sekali kalau kita membiasakan punya wudhu.
Sebab kata Nabi, ya Anas, idastata antakuna abadan alal wudu pap'al. Fa innal malaikatal maut idza qabadha ruhi abdin wa huwa ala wudu kutiba lahu syahadah. Kata Nabi kepada sahabat Anas, Anas, jikalau kamu bisa mampu untuk selamanya punya wudu, lakukan. Sebab malaikat kalau nanti akan mengambil ruh orang yang punya wudu, maka ia dicatat sebagai orang mati syahid. Ini luar biasa keuntungan bagi orang yang terbiasa punya wudu. Kata kita, malaikat, sampai mukaku seperti ini dulu ketika aku hidup di alam dunia pertama. Sebelum datang waktu sudah punya wudu. Kedua, sudah ada di tempat sholat. Begitu waktu datang maka langsung ia melaksanakan sholat. Itu nanti insya Allah mukanya akan seperti muka cahaya matahari. Ada lagi mukanya seperti cahaya bulan. Malaikat mendekat seperti tadi. Kemudian kita menjawab, malaikat, sampai mukaku nih seperti sekarang ini. Dulu ketika aku hidup di alam dunia, waktu sholat belum tiba, pertama saya sudah punya wudu, cuma belum ada di tempat sholat. Begitu tiba waktu sholat, langsung masuk ke tempat sholat, langsung melaksanakan sholat. Ada lagi mukanya seperti cahaya bintang. Malaikat bertanya, kata malaikat, apa yang menghantarkan mukamu seperti itu? Maka ia menjawab, dulu sesibuk apapun, manakala waktu sholat tiba semuanya ku tanggalkan, langsung melaksanakan sholat. Ini insya Allah mukanya akan seperti cahaya bintang. Ada lagi malah sepertinya mayoritas mukanya percis seperti seperti gelap luar biasa. Malaikat bertanya, kenapa mukamu seperti itu? Dulu saya ketika hidup suka menanti-nanti untuk melaksanakan sholat. Karena itu nomor kedua yang harus kita segera lakukan adalah manakala waktu sholat tiba, maka semuanya kegiatan apapun tanggalkan, langsung melaksanakan sholat. Ini yang harus kita segera lakukan. Dua. Nomor ketiga yang harus dilakukan dengan segera, manakala datang tamu, maka segera kita hidangi untuk dimakan oleh tamu. Jangan kita ngajak ngobrol ke sana kemari, sampai capek si tamu diajak ngobrol baru saja keluar air. Jangan. Malah baik kita lakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Ada 3 yang baik dilakukan dan ini biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mana? Pertama, zaman jahiliyah tidak ada istilah wanita randa karena dicerai. Adanya randa karena suaminya ia meninggal. Berarti zaman jahiliyah tidak ada istilah perceraian. Ia menikah sampai meninggal. Ini hebat kalau kita laksanakan.
kadang-kadang hanya sekian lama, istilahnya habis mani sepah dibuang. Hajatnya begitu rame, tapi ternyata kekuatannya hanya beberapa bulan saja. Ini memang tidak baik, sungguh pun halal, tapi abgodul halal indallah at-tolak. Jadi pertama yang baik dilakukan oleh kita, dan ini biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yakni tidak ada istilah janda karena dicerai. Artinya tidak ada istilah perceraian di zaman jahiliyah. Satu. Nomor kedua, baik dilakukan oleh kita kalau datang tamu, mereka tidak berani ngajak ngobrol kalau di depan itu si tamu belum penuh dengan makanan. Ini baik dilakukan oleh kita, dan ini terbiasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Ketiga, yang baik dilakukan oleh kita dan ini terbiasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, kalau ada yang ngutang, kemudian yang ngutang menjanjikan tanggal sekian hari ini saya akan membayar. Pas sampai hari haknya ternyata belum hasil. Kemudian yang utang datang kepada yang mengutangkan. Kemudian dia bilang begini. Zaman jahiliyah begini. Kata yang menghutangkan, sudah saja, tidak usah dibayar. Masya Allah, kalau sekarang seperti itu, cuma tentu ini merugikan yang menghutangkan. Kalau barang merugikan yang memberikan pinjaman. Nah, jadi yang jelas baik sekali. Jadi nomor ketiga yang baik dilakukan, dan ini biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yakni manakala datang tamu segera dihidangi dengan macam-macam makanan. Jadi di sini harus segera dilakukan. Nomor keempat, yang harus dilakukan dengan segera, jangan dinanti-nanti. Manakala kita punya utang, sudah ada untuk membayar, segera bayar itu utang. Bahkan kata Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa mukmin digantungkan kepada utangnya. Yang sehingga kalau orang mukmin meninggalkan utang, ini maaf, di dalam kuburnya kalau istilah Sunda diantep, dibiarkan oleh malaikat. Bayangkan kalau kita bertamu ke rumah seseorang, kemudian yang punya rumah dia kumpul-kumpul makan-makan, kita dibiarkan saja. Kira-kira enak enggak diri kita? Yakin enggak enak. Karena itu kita kalau punya utang kemudian sudah ada untuk membayar, segera bayar. Utang kepada siapa? Utang kepada siapa saja. Sebab suka ada istilah, ini mah utang ke bank. Bank itu adalah punya negara. Yang namanya utang kepada siapa saja. Kalau sudah ada untuk membayar, segera bayar. Sebab maf'lul ghaniyi dulmun. Menanti-nantikan bayar utang kepada orang yang mampu, maka ini termasuk bolim, termasuk menganiaya. 4. Nomor kelima, yang harus segera dilakukan adalah manakala ada orang yang meninggal, segera urus, segera dikebumikan. Tentunya dimandikan, dikapankan, disolatkan, akhirnya segera dikuburkan.
Jangan sampai kita disimpan si mayit sekian malam, malah diadakan itu dan ini. Jangan. Harus segera dikuburkan, segera diselesaikan segala urusan si mayit. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi meninggal hari Senin, dikebumikan, dikuburkan pada hari Rabu? Ini tentu aja ada masalah yang urgen, yang harus segera diselesaikan. Apa? Nabi meninggal pada hari Senin di rumah Siti Aisyah, malah di pangkuan Siti Aisyah. Namun ternyata dikuburkannya pada hari Rabu, berarti 2 malam. Kenapa? Sebab begitu Nabi meninggal, banyak sekali permasalahan yang harus segera diselesaikan, sementara jasad Nabi juga harus mengisyhadkan, menghadiri. Pertama, begitu Nabi meninggal, tidak sedikit orang-orang yang tidak percaya kalau Nabi meninggal. Bukan hanya dari sahabat sigor, tapi sahabat kibar sekalipun, seperti Sayyidina Umar radhiyallahu an, mertua Nabi, dia tidak percaya. Malah dia begitu orang sudah kumpul menghadiri di mana Nabi meninggal, Sayyidina Umar langsung angkat pedang. Kata Sayyidina Umar, siapa di antara kalian yang meyakinkan baginda Rasul meninggal, berarti usiamu ada di ujung pedangku, artinya akan dibunuh. Sayyidina Umar tidak percaya kalau Nabi meninggal. Dia beranggapan Nabi itu akan seperti Nabi Isa, yakni akan diangkat ke langit. Begitu Sayyidina Umar bergebu-gebu, langsung naiklah sahabat Sayyidina Abu Bakar sambil menepuk dada Sayyidina Umar. Kata Abu Bakar, Umar, apakah engkau tidak ingat jauh-jauh hari Nabi bersabda, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budu Rabba Muhammadin fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang ibadah kepada yang nama Muhammad, maka sekarang ia sudah tiada. Tapi barang siapa yang ibadah kepada Tuhan Muhammad, siapa? Allah. Allah itu tidak akan pernah meninggal. Barulah reda emosi Sayyidina Umar. Oh, kalau begitu Nabi itu meninggal, selesailah satu masalah. Timbul lagi masalah yang kedua, masalah penguburan. Orang Mekah menginginkan Nabi dikuburkan di Mekah, alasannya Nabi lahir di Mekah. Orang Madinah berambisi ingin menguburkan Nabi di Madinah karena Nabi meninggal di Madinah. Orang Palestina juga berambisi Nabi harus dikuburkan di Palestina, sebab tanah yang terakhir kali diinjak oleh Nabi sebelum pelaksanaan Mi'raj adalah Palestina. Maka terjadi. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar lagi, mana pimpinan Mekah, Madinah dan Palestina, coba kumpul. Apakah kalian tidak ingat, kata Sayyidina Abu Bakar, al-anbiya'u yudfanuna haitsu yuqbadun. Nabi dikuburkan di mana ia dicabut nyawanya. Kalaulah sekarang Nabi dicabut nyawanya di Madinah, ini berarti satu isyarat Nabi harus dikuburkan di Madinah. Akhirnya menerima bersatu lagi. Pokoknya banyak lagi masalah, sampai akhirnya masalah siapa orang yang pantas untuk meneruskan kepemimpinan Nabi.
Kemudian lahir 3 balon, 3 calon. Golongan Muhajirin mengajukan Sayyidina Abu Bakar sebagai calonnya. Golongan Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubaidah Al-Khazraj juga sebagai calon dari golongan Ansor, yaitu orang Madinah. Keluarga Nabi juga mencalonkan Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali dicalonkan oleh pendukungnya, Sayyidina Ali tidak tahu menau, sebab Sayyidina disibukkan mertuanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Sayyidina Abu Bakar dicalonkan oleh orang Mekah, yakni Muhajirin, sebagai calon yang pantas untuk menduduki jabatan khalifah, maka yang paling pertama membeat sumpah setia kepada adalah Sayyidina Umar sendiri. Maka langsunglah Sayyidina Umar, beliau menjadi Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Perlu diingat, pernah saya sampaikan, al-khilafatu ba'di salasina sana wa ba'da dzalika mulkan. Kata Nabi, sebutan khalifah setelahku tiada hanya 30 tahun. Yang 30 tahun ini dibagi 4 sahabat. Pertama Abu Bakar 2 tahun. Kedua Umar 10 tahun 12. Ketiga Utsman 12 tahun 24 tahun. Keempat Ali 6 tahun 30 tahun. Wa ba'da dzalika mulkan. Setelah itu yang ada mulkan atau sultan, atau kalau di kita Raisul Jumhuriyah, yakni presiden. Jadi kalau ada orang ambisi menginginkan kembali ke khalifahan, sepertinya bagaikan mimpi di siang hari bolong. Jadi nomor kelima adalah yang harus segera dilakukan adalah manakala ada orang yang mati, segera dikuburkan. Kalaulah ia orang yang baik, segera mendapat balasan kebaikannya. Kalaulah ia orang jelek, akan segera mendapat sanksinya. 5. Nomor ke-6 yang harus segera dilakukan adalah manakala kita punya anak wanita sudah sampai usia, ada datang seorang laki-laki, kita juga cocok ya dijadikan menantu, segera kawinkan. Jangan dinanti-nanti, jangan anak kita, istilah orang Sunda, seperti buah bembem. Buah bembem artinya pada megang dicium begitu. Ini jangan. Ini ada 6 yang harus dilakukan dengan segera. Selain yang itu adalah kita harus dilakukan dengan ta'ani, dengan slowly. Kenapa? Sebab ta'ani datangnya dari Allah, sedangkan ajalah datangnya dari setan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian yang saya bisa sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.